Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan siang ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita. Mohon bersabar dahulu. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. Acara akan kita mulai 5 menit lagi. What is it that takes us further into the future? It exists in every visible detail. And somewhere in the unexplored possibilities. We imagine countless times that dry deserts become lush oases. And now it has become a reality. Sunlight spur a new ray of hope. Make the earth green and breathe new life everywhere. The size from rural to urban areas get simplified gradually. Conserve the nature and ensure seamless connectivity. Turning complexity into simplicity. Modular construction of data centers is designed for an intelligent digital world. To unleash cloud computing potential and to accelerate the smart future. Speed up for future transport. For every pleasure travel, green power is used to achieve an excellent experience. Modular power can be highly integrated and applied everywhere. To light up the moments you are looking forward to. Bring unlimited possibilities and make life better and convenient. Huawei Digital Power. Preserve Earth with technologies. For zero carbon, smart society. What is it that takes us further into the future? It exists in every visible detail. And somewhere in the unexplored possibilities. We imagine countless times that dry deserts become lush oases. And now it has become a reality. Sunlight spur a new ray of hope. Make the earth green and breathe new life everywhere. The size from rural to urban areas get simplified gradually. Conserve the nature and ensure seamless connectivity. Turning complexity into simplicity. Modular construction of data centers is designed for an intelligent digital world. To unleash cloud computing potential and to accelerate the smart future. Speed up for future transport. For every pleasure travel,
green power is used to achieve an excellent experience. Modular power can be highly integrated and applied everywhere. To light up the moments you are looking forward to. Bring unlimited possibilities and make life better and convenient. Huawei Digital Power. Preserve Earth with technologies. For zero carbon, smart society. Baik, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar kali ini yang akan membahas Small Size Data Center. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation Service, dan biskop.web.id, portal IT dan media hukum. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Ketua Aptiknas DKI Jakarta dan CEO PT Daya Cipta Mandiri Solusi yang akan menjadi moderator dalam webinar kali ini. Dan untuk narasumber kita akan disampaikan oleh Pak Chandra Sadikin selaku Data Center Facility Consultant dan Digital Power Department dari Huawei Indonesia. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Bu Nurma. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan webinar kita yang masih lanjut dengan tema Build Better Infrastructure di sepanjang bulan September ini ya. Jadi pastikan nanti teman-teman semua bisa ikuti terus berbagai kegiatan kita sepanjang bulan September ini. Dan yang menarik memang kali ini kita coba bahas satu hal menarik terkait dengan small size data center, edge or micro. Jadi banyak sekali istilah-istilah tentang ukuran data center yang kecil. Nah, dengan narasumber kita pada siang kali ini Pak Chandra Sadikin, ini saya tampilkan dulu. Nah, ini Pak Chandra Sadikin, beliau adalah Data Center Facility Consultant Digital Power Department dari Huawei Indonesia. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang Pak Fanki dan teman-teman semua. Ya, Pak Chandra, ini ada yang menarik nih ya, ada kesamaan misi sebetulnya. Kebetulan di grup kami, DCM Group ini, Daya Cipta Mandiri Group ini, pegang solusi data center, cloud, dan monitoring. Nah, di lini data center kami memang mencari mitra-mitra yang memiliki strategi yang sama bagaimana data center yang tadinya itu sangat membebani operasional dengan biaya-biaya yang tinggi gitu ya. Nah, ini berbagai solusi yang ada sekarang ini semakin membuat data center itu semakin efektif dan semakin efisien, Pak. Efisien. Ya, Betul sekali, Pak. Jadi ini yang kita ingin dengar karena terus terang semenjak beberapa tahun yang lalu pemerintah kita melakukan moratorium pengembangan data center di government ini menjadi ukurannya jadi kecil-kecil Pak. Ya, ukurannya menjadi scalingnya menjadi rack size gitu ya. Nah. Pak Fanki ke-mute nih. Pak, ke-mute. Ya, yang seperti ini yang kita inginkan agar data center kita yang memang pasti akan tetap perlu data center di Indonesia, apapun usahanya pasti tetap perlu data center atau ruang server ya. Nah, tapi ukurannya bisa semakin compact size, bisa semakin menarik, kemudian tentu efektivitas dan efisiensi yang kita akan kejar. Nah, kita ingin dengar nanti solusi dari Huawei terkait dengan hal ini apa saja. Nah, itu saya minta Pak Chandra nanti yang akan menyampaikannya. Nah, teman-teman silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di chat
ya di kolom chat bisa sampaikan. Teman-teman yang di YouTube juga boleh bertanya. Nanti pertanyaannya saya akan lihat di YouTube chat untuk kita bisa bacakan bersama ya. Baik, Pak Chandra, tanpa Oke, menunggu lebih lama, saya persilakan untuk bisa menyampaikan bahannya buat kita semua. oke, terima kasih Pak. Saya akan share screen. Full screen, ya. Oke, ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga Pak kepada Aptiknas. Kemudian juga ada Biskom tadi ya. Kemudian juga ada Event Cerdas yang mengadakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Sadikin. Saya di sini dari Huawei akan membawakan materi mengenai data center solution. Di sini kita akan bahas juga mengenai small data centers dan juga nanti ada tren juga sebetulnya. Jadi di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa tren ke depan data center ini akan seperti apa gitu ya. Oke. Durasinya Pak Fanki mungkin sekitar 40 menit untuk Ya, boleh, presentation. Pak. Oke. Ya, cukup. Oke. Ya. Nah, ini dari 3 materi ini mengenai introduction, kemudian juga konsep, trend, sampai nanti ada portfolio untuk small data centers, nanti di akhir ada Q&A ya. Nah, saya akan mulai dari Huawei itu sendiri, introduction, karena di sini mungkin ada beberapa yang belum mengenal Huawei. Jadi Huawei ini adalah salah satu yang leaders untuk di ICT. Kami memiliki sekitar hampir 200.000 karyawan di seluruh dunia, sudah mencakup sekitar 70 negara, dan juga di sini yang perlu kami sampaikan adalah kami memiliki banyak investasi untuk R&D. Jadi lebih dari 50% itu adalah untuk R&D. Nah, di sini pun juga kami menjadi top 44 dari Global Fortune 500 ya di seluruh dunia ini. Nah, sebelah kiri bawah adalah mission vision kami. Nah, di sini untuk Huawei sendiri ada beberapa divisi atau business group. Kalau yang di Indonesia mungkin dulu awalnya mengenal di CNBG atau Carrier Business Group, di mana Huawei banyak mensuplai di telco providers itu. Kemudian juga ada Consumer Business Group, kalau dulu pernah pakai modem atau pakai handphone dari Huawei. Nah, sekarang ini kita berkembang juga kepada Enterprise Business Group, ada peralatan network dan lain-lain. Kemudian juga cloud yang akan di launch di Indonesia di Q4 ini. Kemudian ada yang satu namanya Digital Power. Nah, Digital Power ini ada 5 isinya. Yang pertama Site Power Facility, ini untuk mensuplai ke power untuk site, untuk cellular network juga. Kemudian Data Center Facility, ini saya di sini, dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut mengenai Data Center Facility. Yang ketiga itu Smart PV, ini ke arah photovoltaik, solar panel, inverter, dan lain-lain. Nah, 3 ini sudah ada di Indonesia. Nah, yang keempat, kelima ini di dunia sudah ada, tetapi belum di Indonesia, yaitu electronic vehicle charging system. Jadi karena sekarang trennya adalah ke arah mobil listrik dan juga power untuk IoT devices. Gitu. Jadi sebetulnya Huawei pun juga akan sudah konsentrasi di EV, electric vehicle juga. Oke. Nah, ini adalah market share di dunia maupun juga di China untuk beberapa segmen kategori, dan di sini kita bisa lihat ada yang di atas 30%, dan juga ini dilakukan oleh third party atau independent consultant untuk melakukan research ya di sini. Oke. Nah, kita masuk ke data center konsep dan tren. Jadi data center ini sangat menarik karena sekarang kita menuju ke arah digital, kemudian juga makin banyak kebutuhan data itu sendiri, dan juga data center ini adalah salah satu industri yang memang mengkonsumsi listrik yang paling banyak. Jadi sekarang ini di beberapa negara sudah ada komitmen bahwa akan menjadi carbon neutral, setiap negara memiliki target masing-masing, 2050, 2060, dan lain-lain. Tapi intinya adalah kita memang harus menghadirkan, seperti yang tadi Pak Fanki bilang, visinya adalah untuk mendapatkan data center yang lebih efisien, dan efisiensi itu harus terukur dan juga bisa diimprove. Seperti itu. Oleh karena itulah di data center ini sekarang lebih ke arah trennya itu ke low PUE,
PUE ini adalah Power Usage Effectiveness, yaitu bagaimana kita bisa menentukan ukuran keefisiensi suatu data center. Kemudian juga kita sekarang akan meleverage atau menggunakan green energy, dan juga konstruksinya menggunakan prefab agar lebih mudah, lebih cepat, dan juga tidak lebih banyak waste di situ. Nah, ini juga adalah tren ke depannya mengenai bagaimana kita bisa mensupport dari segi data center itu sendiri. Karena apa? Karena ada cloud. Cloud ini memang growing very fast currently, dengan banyak juga pemain-pemain cloud di Indonesia sekarang, dan juga yang dari internasional pun juga sudah banyak juga yang invest di Indonesia untuk membangun cloud bisnisnya di region Indonesia ya. Seperti itu. Kemudian juga di AI, di sini AI juga memang membutuhkan power density yang cukup tinggi. Jadi kalau dari dulu kita mengenal mungkin 2 kW, 3 kW per rack, tren ke depan adalah semakin tinggi, 5 kW bisa 10 dan juga 20 dan selanjutnya. Dan juga next-nya adalah 5G. 5G ini pun juga memang akan berbeda dengan kebutuhan data center biasa, karena di 5G di sini akan membutuhkan data center yang lebih banyak hop-hopnya, POP-nya, kemudian juga di situ akan ada ya intensif dari segi network dan juga diperlukan latency yang lebih bagus. Jadi di sinilah yang akan mendukung growth dari data center itu sendiri. Nah, di Huawei sendiri kita memiliki konsep untuk data centers ini ada simple, green, smart, and reliable. Nah, kita akan bahas satu-satu ya untuk hal itu. Untuk simple itu sendiri, kita lihat bahwa di sini kita akan menggunakan modular komponen. Jadi simplicity ini dengan adanya modular komponen, kita tidak harus menggunakan komponen-komponen yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan ada fan-nya rusak, kita bisa ganti fan-nya langsung. Kemudian juga modular, UPS juga sekarang kita udah mulai modular. Jadi board-nya itu juga sudah termasuk di situ. Kalau ada apa-apa, kita harus melakukan operation maintenance yang lebih pendek, lebih singkat gitu ya. Kemudian juga next-nya adalah modular and prefabricated solutions. Artinya solusi ini akan di prefab atau dilakukan diproduksi di pabrik, kemudian dites, dikirimkan ke site. Dan di site kita tinggal unboxing, tinggal diintegrate gitu. Jadi tidak lagi memasang satu persatu gitu ya. Kedepannya seperti itu. Dan juga nantinya ada modular dan juga prefabricated data centers itu sendiri. Jadi akan ada data centers yang seperti Lego nantinya datang menggunakan prefabricated modul, kemudian kita gabung-gabungkan antara data hall modul, power modul, dan lain-lain. Seperti itu. Itu tren ke depannya. Nah, kemudian juga di sini kita juga lihat bahwa ada green. Di sini green lebih ke arah memang di arah PUE, Power Usage Effectiveness yang tadi dibahas. Dan di sini pun juga kami fokus di situ karena selain IT load, pasti ada non-IT load yang akan berpengaruh kepada PUE. Nah, bagaimanakah kita bisa mengoptimize penggunaan non-IT load itu sendiri yang bisa diefisiensikan agar penggunaannya lebih optimal seperti itu. Dengan adanya AI, kemudian juga ada namanya indirect evaporative cooling system dan lain-lain. Nah, kemudian juga untuk di sisi green itu sendiri, kita juga lihat jadi green ke depan ini bukan hanya sekedar PUE atau Power Usage Effectiveness, tapi plan-nya ke depan itu adalah ada mengenai Water Usage Effectiveness, kemudian juga ada Space Usage Effectiveness, dan juga Carbon Utilization itu sendiri. Nah, salah satunya adalah Space Usage Effectiveness, artinya bagaimana kita menghadirkan untuk suatu data center dengan kapasitas yang sama, tetapi footprint-nya lebih kecil. Contohnya misalkan UPS, untuk 1 mega, 1,6 mega, apakah bisa kita deliver seefisien mungkin, yang tadinya mungkin lebarnya 4 meter, misalkan, apakah bisa menjadi di bawah 3 meter, misalkan seperti itu. Nah, salah satunya yang kita usung konsep ini adalah sekarang power module untuk UPS yang paling density ini salah satu juga yang the biggest in the market adalah 100 kW power module untuk ukuran 3U. Itu sangat density sekali. Nah, di sini pun juga kita melihat dengan space usage effectiveness itu sendiri, kita lihat bahwa penggunaan lithium battery itu akan menjadi tren, karena di sini kita akan pertimbangkan dari segi luas, footprint itu sendiri, bahwa
Smartly ini 1:3 terhadap lead acid atau VRLA. Nah, kemudian dari berat itu sendiri, Smartly ini hanya sepertiganya dari lead acid. Jadi kita memang bisa fokus ke arah IT white space yang kita bisa besarkan. Jadi contohnya kalau misalnya kita menggunakan 1200 kW 10 menit, kita bisa hemat 50%, baik dari luas maupun juga dari berat. Nah, di sini akan lebih baik untuk data center yang ingin planning. Kalau menggunakan lithium, berarti intinya white space-nya akan menjadi lebih luas, karena area-area ini yang awalnya harusnya menjadi UPS room akan jadi IT space. Jadi dengan adanya IT space, pastinya bisa lebih banyak rack yang bisa dideploy dengan luasan kalau data center-nya sama. Jadi nantinya bisa menjadi revenue lebih banyak kalau misalkan data center itu dikolokkan atau dijual. Tapi kalau misalkan menggunakan untuk data center sendiri, berarti akan lebih banyak IT load yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah, di sini pun juga kita bisa lihat bahwa selain green yang tadi ada water-nya juga kita harus ukur berapa sih kebutuhan untuk membangun data center itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh. Di sebelah kanan ini adalah prefabricated module. Jadi di situ memang di sini untuk data center yang biasanya cukup besar. Jadi kita hadirkan modul-modul, ada data hall, ada power module, cooling module, dan lain-lain, dan dipasang seperti Lego, seperti itu. Bisa ditumpuk sesuai dengan ketentuan di data center. Nah, untuk smart-nya, di sini kita juga harus lihat bahwa kita harus bisa memonitor data center itu sendiri yang menggunakan DCIM, dan salah satu DCIM kami pun juga sudah mendapatkan award design dari Red Dot Jerman di 2020. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini yang dimonitor. Jadi kita bisa lihat dari segi 3D maupun juga simulasinya, mana yang jalan, mana yang offline, kemudian mana yang perlu di maintenance, dan lain-lain. Ya. Kemudian di sini untuk dari segi reliability atau reliable, kita juga lihat bahwa kita untuk contohnya ini UPS misalkan atau baterai, kita punya dari segi cell level, kabinet level, sampai sistem level. Kalau sistem biasanya memang akan kita lihat karena kita biasanya menggunakan ada N+1 atau 2N redundancy dari data center. Nah, untuk kabinet kita juga bisa tambahkan, tapi yang belum banyak pakai adalah di cell level, karena di cell level inilah kita bisa gunakan redundancy agar lebih reliable untuk sistem itu sendiri. Nah, untuk di data center menggunakan lithium battery, ternyata juga banyak jenis lithium itu sendiri. Jadi lithium ini kita bisa lihat bahwa kalau yang Huawei gunakan ada LFP, lithium ferropolymer. Jadi di situ dia lebih stabil polimernya dan tidak menghasilkan ledakan atau api. Jadi ketika misalkan ada penetration test, ini simulasinya ditusuk, lithium baterainya itu tidak akan menghasilkan api dibandingkan dengan mungkin brand lain yang menggunakan LMO cell di situ. Nah, kalau LMO cell ketika ditusuk dia akan mengeluarkan api. Ini. Jadi keamanannya pun kita sudah pertimbangkan. Kemudian next-nya di sisi kabinet pun juga kita menggunakan fire protection unit yang sudah di certified oleh TUV. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita mau bahas untuk data center, small data center sendiri seperti apa sih. Nah, kalau di Huawei memang sebetulnya di data center facility kami fokus di beberapa produk sini aja. Jadi dari power, UPS, ada baterai lithium tadi, cooling, itu ada yang in-room ataupun juga in-row cooling, menggunakan DX ataupun juga water chill, itu bisa. Kemudian ada yang namanya DCIM, dan yang kita akan fokus hari ini adalah di sisi rack-nya. Rack-nya pun ada yang indoor, ada yang outdoor, ada yang prefabricated, dan juga ada yang modular, seperti itu. Nah, di sini untuk digital transformation ini bagaimana kaitannya dengan edge data center, karena edge data center ini pun juga salah satu yang menjadi tren
Karena kita lihat bahwa semakin banyak application ini akan menggunakan banyak bandwidth, banyak data, dan juga nanti ke depannya itu adalah latency yang kita gunakan, yang kita perlukan. Oleh karena itu, data center-nya tidak bisa hanya satu di pusat, tetapi harus mendekati kepada users. Disitulah letak kebutuhan dari edge data center itu sendiri. Nah, ini adalah skenario yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada mulai dari banking, kemudian juga dari communications, manufacturing di pabrik, dan lain-lain. Kemudian untuk penggunaan edge data center itu sendiri, sebetulnya kita juga bisa lihat karena yang sebelumnya mungkin traditional data center, ini biasanya kita menggunakan rak-raknya juga mungkin seadanya seperti di gambar ini, AC-nya juga mungkin masih menggunakan yang split gitu ya. Nah, UPS-nya pun juga berdiri sendiri dan lain-lain, dan juga mungkin belum ada komunikasi antara AC dengan power dan lain-lain. Jadi di sini memang kita memiliki dan juga kita ingin memberikan suatu solusi di data center agar data center itu bisa lebih reliable dan juga efisien. Karena seperti yang kita tahu, udara panas, udara dingin dari aircon atau pendingin itu perlu kita pisahkan, seperti itu ya, sini nih. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke small data centers, yaitu ada yang ukurannya satu rak saja, ataupun juga sampai 6, 8 rak ini masih bisa menggunakan, dan juga ada yang lebih besar lagi, yaitu Fusion Module 2000, sampai 48 rak, dan juga ada beberapa data center yang kita bisa gunakan juga untuk outdoor. Ini untuk edge data centers, ada yang kapasitas 4 rak, 6 rak, 8 rak, dan juga yang besar, ini seperti yang tadi disusun seperti Lego. Gitu. Nah, kita masuk ke satu produknya namanya Fusion Module 500, tetapi kita akan fokus di feature apa saja sih yang kita bisa hadirkan di sini ya. Jadi misinya adalah kita menggunakan satu kabinet ini sebagai suatu data centers. Di sini kita sudah lengkap dengan komponen-komponen pendukung di data center. Minimal ada power-nya reliability-nya harus baik dengan adanya UPS dan juga baterai. Kemudian juga di sini ada cooling. Cooling di sini juga harus mumpuni untuk mendinginkan suatu rak ini. Dan juga ada monitoring seperti monitoring dari segi video, kemudian juga dari segi keamanan, ada CCTV, dan juga ada pengunci di rak tersebut, gitu ya. Nah, power-nya setiap konfigurasi ini bisa kita sesuaikan, maksudnya kita bisa customize, karena penggunaan IT load-nya mungkin berbeda antara satu perusahaan dengan yang lain. Seperti di sini kita bisa menggunakan UPS 6 PVA, kemudian juga baterainya 100 ampere hours gitu ya. Dan juga ini untuk backup sekitar 1 jam. Nah, dengan satu rak 42U ini sudah digunakan beberapa untuk facility, jadi yang kita bisa gunakan untuk IT atau network capacity adalah sebesar 22U. Jadinya dari 42U, 20U digunakan untuk facility, dan 22U sisanya bisa digunakan untuk IT. Seperti itu. Ini pun juga bisa customize atau bisa bertambah dan berkurang, bergantung kepada mau berapa lama backup time-nya, kemudian juga berapa power yang perlu kita hadirkan di rak tersebut ya. Jadi di sini contoh kasusnya misalkan di banking, bank di cabang biasanya tidak menggunakan extensive data centers, dia mungkin hanya memiliki beberapa perangkat network saja. Nah, di situ kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan Fusion Module 500 ini untuk di cabang bank tersebut. Nah, jadi yang kita ingin tampilkan di sini atau kita tonjolkan adalah dari segi space saving. Karena kalau misalkan seperti tadi kita gambarkan di yang traditional data centers, ada rak-nya, kemudian juga ada AC-nya terpisah, power-nya terpisah, dan lain-lain. Jadi di sini kita harus bisa lihat bahwa bagaimana kita bisa mendesain suatu data center yang lebih efisien dengan menggunakan space yang lebih kecil di situ. Kemudian juga ada kelebihan lain dengan menggunakan lithium battery itu sendiri. Nah, di sini pun juga kita lihat yang lain, tipe yang lain, yaitu Fusion Module 800. Di sini jadinya tidak hanya satu data center atau satu kabinet, tetapi kita bisa menggunakan beberapa kabinet. Jika digunakan
jika membutuhkan beberapa kabinet IT yang lebih besar. Jadi kapasitas 800 ini lebih besar dibandingkan yang 500 tadi. Ya seperti kalau di traditional mode-nya di sini sebelah kiri mungkin di sini sudah ada dual aircon, tetapi juga masih terpisah baterai UPS dan juga rak-rak sendiri ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari segi kabinetnya, jadi ada satu kabinet itu akan dikhususkan untuk facility, untuk power di situ, untuk cooling di situ, dan next-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanannya fasilitas tersebut kita bisa gunakan kabinet untuk IT di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan sampai up to 40 kilowatts untuk rangkaian seluruh data center-nya ini. Dan juga kita bisa perform sampai 10 rak, 12 rak itu masih bisa di sini. Ya. Kalau untuk lebih besarnya lagi, kita biasanya menggunakan yang FM2000 gitu. Nah, di sini pun juga dari segi containment-nya sudah ada untuk air-nya, dan untuk dari segi UPS kita pun juga menggunakan lithium battery, dan di sini kita pun juga bisa expand berdasarkan kebutuhan. Nah, salah satu konsepnya adalah yang modular yang tadi, di mana lithium baterinya kita bisa kita put atau power modulnya kita bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya baru 10, kita masukkan 10 dulu. Nanti misalkan berkembang menjadi 20, berarti kita akan tambahkan di fase berikutnya. Jadi investasinya tidak perlu di awal semua. Itu akan lebih baik juga untuk bisnis dari segi cash flow. Ini seperti yang digambarkan di sini, untuk fase pertama kita masukkan 2 unit, kemudian expansion berikutnya kita tampilkan 2 unit lagi, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh juga untuk FM2000. FM2000 ini kelebihannya memang lebih besar, sudah ada containment juga, sudah lebih proper untuk suatu data centers, dan ini memang banyak digunakan untuk suatu data centers yang memang tidak purposely built. Jadi ada kejadian misalkan suatu enterprise dia punya office, nah dia ingin memiliki data center. Nah, dibandingkan merombak mungkin dari segi ruangannya, kita bisa menggunakan containment ini berikut rak-nya untuk melakukan atau membuat suatu data center. Karena di sini kita sudah bisa masukkan di sini rak-nya, kemudian juga mau misalkan menggunakan UPS inside the rack bisa, ataupun juga in-row cooling juga bisa, atau outside juga bisa. Jadi fleksibilitasnya di sini cukup banyak di sini. Kemudian ada containment di tengahnya, bisa hot aisle containment, bisa cold aisle containment, dan ini pun juga bisa di-deliver tanpa menggunakan raised floor. Jadi untuk yang in-room cooling kita bisa gunakan agar nanti udara panasnya kita bisa contain, seperti itu. Dan di sini kelebihannya kita memang ingin menghadirkan suatu data center yang efisien dengan memberikan PUE yang lebih baik. Space-nya bisa 48 rak, jadi 24 kiri, 24 kanan, itu along the aisle. Kemudian juga di sini ada di atasnya ini ada skylight. Mungkin di sini pun juga ditampilkan lengkap karena ada kamera untuk identifikasi. Kemudian juga ada monitor untuk pemantauan. Kemudian juga di sini nanti ada akses card-nya. Ini jadi sudah suatu data centers yang cukup lengkap di sini. Kemudian di sini pun juga kita menggunakan kalau misalkan didesain hanya satu row dengan keterbatasan ruangan misalkan, itu pun bisa. Jadi banyak hal yang kita bisa customize dari sini tanpa menggunakan raised floor bisa. Kemudian juga tidak perlu memiliki UPS room sendiri, kita bisa masukkan ke dalam rack, bisa. Dan juga kita bisa melakukan hot aisle di containment tersebut. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga untuk CFD simulation, kemudian juga dari hot aisle containment seperti itu. Nah, ini adalah beberapa skenario yang biasa kita tempatkan. Jadi apakah seluruhannya IT kabinet, atau memang misalkan akan ada baterai UPS yang tadi dibahas, atau ada UPS-nya inside the cabinet, itu juga bisa. Ada juga beberapa yang memang UPS dan baterainya ditaruh di luar atau di ruangan sebelah misalkan.
itu pun bisa dilakukan. Situ. Nah, oke, mungkin kurang lebih itu penyampaian dari kami. Silakan dari audiens mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, Ya, makasih Pak silakan Pak. Chandra ya. Jadi saya lihat Ya, nih ada beberapa yang mulai masuk sih, tapi mhm, saya mengundang ya rekan-rekan sekalian kalau ada pertanyaan langsung boleh chat, mau tanya langsung juga boleh ya, mau tanya langsung juga boleh ya. silakan Pak. Jadi biar Ya, interaksinya bisa lebih ada ya. ya, Saya bacain dulu yang Pak Doni Christian yang tanya Fusion oke. modul harga berapa untuk UPS 6 Oh, kVA? Harga ini nanya ya. Terus eee, FM oke. 500 harus restore atau tidak? Oke, mungkin kalau untuk harga, saya nggak bahas di sini mungkin, Pak, ya. Iya, Tapi iya. dari segi ini nanti bisa, kontak ke saya. Untuk dari tadi mungkin secara teknikal ada yang tadi, menanyakan mengenai FM500 ya. Oke, Hmm, FFF FM500 ini, tidak diperlukan restore, Pak. iya. Jadi di sini memang kita akan, raknya tempatkan di office seperti itu ya. Bentar, apakah ada nah ini, seperti ini. Jadi ditempatkan seperti itu tanpa menggunakan restore karena di dalam kabinet itu sendiri, kita menggunakan coolingnya inside the indirect. Jadi, biasanya raise floor ini digunakan karena kita menggunakan, mungkin, Link. coolingnya itu downflow, kemudian nanti menggunakan perforated tiles floor yang, lubang-lubang itu agar menghembuskan udara dingin, Iya. kemudian disedot oleh kabinet. Nah, di sini sebetulnya, cooling itu inside direct, jadi di sini kita menggunakan, cooling yang internal. Di situ dia bisa mengeluarkan udara dingin dan udara panas disedot kembali gitu, jadi tidak menggunakan press floor. Cooling internalnya tetap pakai AC outdoor kan ya? Tetap ada outdoornya kan ya Pak ya? Iya, betul Pak. Jadi ini bukan inro ya? Disebutnya Yang inro apa ini, bukan? Yang ini bukan ya? bukan indoor sih Pak, karena kalau indoor biasanya memang satu satu kabinet sendiri mungkin lebih Iya. lebih sempit saja. Iya, seperti itu. Tapi ada kompresornya Pak? Ada Pak, di sini memang Ada. kita menggunakan sistemnya DX biasanya. Betul. Hmm. Iya. Nah ini berarti tersedianya sisanya berapa U? Ada 22 U Pak untuk ICT space-nya. Ah, Jadi 22 U yang ya. warna merah ini, ya, yang merah Ya. ini yang kita bisa gunakan untuk masukkan entah itu bisa network atau server atau storage ya. Itu bisa Oke. digunakan. Ya. Ya ini yang benar-benar compact size satu apa namanya? Satu ini ya Pak Satu ya, kabinet. satu Ya, kabinet ya. satu kabinet Sudah ada one data center. Ya. sudah ada UPS-nya 6 kVA. Mm-mm. Baterainya pun sudah lithium ya, karena tadi yang Sudah lithium. disampaikan perbedaannya Huawei ini baterainya lithium. Mm-mm. Berarti ini untuk kapasitas berapa standby berapa lama nih Pak? Si Bisa 1 jam UPS? Pak. Jadi Hah? kalau 3 kilowatt ini bisa 1 jam. Wow, Mm-mm. oke. Biasanya Satu sih jam ya. sudah di-consider cukup ya untuk membackup 1 jam karena sebetulnya kan backup time ini juga berpengaruh kepada seberapa kritikal dari segi aplikasi yang akan dimasukkan ke dalam IT Rack ini. Gitu. Oke, Pak Alex Ya. Nugraha bertanya, jenis Mm. server ini cocok tidak Mm. untuk perusahaan aset manajemen? Eh, Cocok aja terus, ya harusnya ya. iya, sebetulnya sih ini karena standar ya, Iya. lebarnya juga standar 60 cm itu server. Jadi ini server ataupun brand lain pun bisa masuk Pak. Jadi untuk dari segi ini ya, bukan harus menggunakan server atau storage-nya Huawei ya. Tidak ada locking seperti itu. Jadi server storage network pada umumnya pun bisa dimasukkan ke dalam rak ini. Ya, yang di provide dalam FM 500 ini data center ini lebih ke facility-nya ya Pak ya. Ke facility-nya betul Ya, Pak. Pendingin, UPS. Ya. pendingin UPS, kemudian sama monitoring Security, unit ya, monitoring unit ya Pak monitoring, ya. ya Ya. betul. Pak, ini ada sesuatu yang menarik sebetulnya kalau yang di produk ini ya, karena dia punya Hmm. PDU-nya atau MCB-nya dia dalam satu baris ya Pak ya. Ada gambarnya nggak Iya. sendiri khusus? Ada gambarnya sendiri nggak khusus? Ya, Untuk gambar. yang videonya Pak. Ya, PDU-nya. Yang videonya kebetulan saya tidak hadirkan di sini Pak, tapi nanti Tidak bisa ada ya. dieksplor lebih jauh sih Pak. Ya. Nah, jadi rekan-rekan, jadi yang
desain nih, kalau yang kayak kami kebetulan perusahaan yang masang data center, jadi biasanya videonya itu bentuknya tidak seperti itu ya. Tapi kalau yang di Huawei ini dia modelnya seperti itu, dan MCB-nya kalau nggak salah bisa dicabut pasang gitu Pak ya, dari situ langsung ya. Ya, modular, Jadi betul Pak. ya nanti sambil cari gambarnya Pak ini, saya pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Alex. Oke. Jadi sebetulnya tidak ada masalah kalau ini buat perusahaan asset management bisa. Mungkin pertanyaan lebih ke scaling kali Pak. Kalau yang orang bikin beli satu gitu kan, ternyata Mm-mm. besokannya dia nambah nih, kan Mm-mm. asetnya perusahaan mungkin nambah gitu kan. Mm-mm. Kemudian Betul. dia mau nambah lotnya nah ini gimana kalau dia udah beli satu FM 500 ini, nambah yang Oh, berikutnya gimana Pak? ya. Memang kalau untuk yang FM500 ini karena idenya atau awalnya di-create untuk satu kabinet one data center. Jadi dan hanya 22 U itu. Jadi dan memang dia tidak berkomunikasi atau terintegrate dengan kabinet yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan 22 U-nya sudah penuh, memang diperlukan lagi suatu Fusion Module 500 lagi untuk disediakan agar mungkin network atau storage yang lain bisa masuk ya. Nah, that's why untuk yang itu kita memang biasanya menggunakan yang FM 800 ini, Pak. Nah, Jadi kalau jelasin nih Pak FM yang 800, FM nah, 800 nih. kalau FM 800 ini bisa di-expand secara bertahap. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan, yang penting yang pertama adalah ada facility-nya dulu, UPS, cooling, di situ sudah ada, dan juga ada satu kabinet untuk IT-nya. Nah, ketika misalkan nanti ke depannya ternyata kita masih punya capacity UPS, kita masih punya capacity pendingin, tetapi IT-nya sudah penuh, kita bisa tambahkan satu kabinet lagi di sisinya, agar network atau storage-nya bisa dimasukkan gitu. Selama masih dalam capacity ya. Kalau memang capacity-nya ternyata dari segi power maupun juga dari segi pendingin sudah penuh, berarti kita harus invest suatu kabinet yang berisikan facility lagi. Seperti itu. Nah, kalau Jadi ini ini bisa sampai 10 ya Pak ya? bisa sampai 12 Pak malahan ya. 12, 12, Ini. 12. Iya. 12 totalnya, tapi 2 karena sudah digunakan untuk facility jadi 10 untuk IT rack. 10 ya. Jadi IT Iya. rack-nya 10, tapi facility-nya 2 ya. Iya. Jadi 12 Betul. ya. Oke, ini sebetulnya kalau yang ada videonya jauh lebih menarik Pak, jelasinnya ke teman-teman nih ya. Tapi mungkin nanti Pak Chandra bisa cari-cari videonya. Pertanyaan lagi yang lain ya. Pak Aziz, permisi mau nanya, sekiranya berapa persen biaya total keseluruhan kalau assembly secara retail? Nah, kalau Huawei nawarinnya paket atau retail nih Pak? Mungkin pertanyaannya lebih tepat gitu nih. Iya Pak, Halo terputus Pak. ya? Oh ya, oke. Ya, ya. Iya, sekarang sudah lagi Pak suaranya. Oke. Kalau kalau apa namanya? Tadi Pak Aziz bertanya nih, Pak Aziz Wahyudi, berapa Oh ya, persen dari biaya total keseluruhan kalau assembly-nya secara retail? Mungkin satu-satu atau memang ini kita Huawei itu jualnya satu paket, Pak? Oh, itu tergantung kebutuhan Pak. Jadi memang yang kita bisa berikan adalah modularity itu tadi konsepnya. Jadi memang kita bisa invest sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi dibahas, kalau misalnya kita membutuhkan hanya 42 U saja dulu, dan satu, jadi kita invest berarti 2 rak. Satu untuk IT, 42 U, dan juga satu lagi untuk data center facility-nya. Ya, tadi ada isinya UPS, ada cooling, dan juga ada monitoring, dan lain-lain. Jadi kita cukup 2 kabinet dulu. Tapi nanti jika ke depannya dibutuhkan, kabinet yang ketiga bisa dihadirkan dengan mengintegrate dengan 2 kabinet yang tadi awal sudah di-purchase, seperti itu. Iya. Mungkin ada videonya nggak Pak yang FM800 ini? Ada nggak videonya yang itu? Soalnya kalau FM800 ini menarik ya, karena dia satu rak, facility, kemudian orang nambah satu, ya kan? Nah, nambahnya ini bahkan apa kalau yang saya lihat di videonya tuh apa namanya? Aircon-nya segala macam, jalurnya juga udah langsung bisa integrate ya, kalau saya nggak salah itu ya. Betul Pak. Kalau di YouTube ada sih. Mungkin nanti Coba. kita bisa berikan link-nya Pak nanti mungkin di akhir nanti. Oh ya, boleh ya. Jadi ya, oke.
Oke, Bu Vina, kalau ada kebutuhan data center kami menghubungi kemana? Ya nanti kontak ke tim kami aja ya Pak ya, biar nanti Ya, dibantu bisa. sama tim DCM. Ya. Pak Irianto, maaf tidak mengikuti dari awal. Di mana lokasi data center yang di-offer Huawei? Apakah terdapat Oh, lebih dari satu lokasi? Ya, jadi Pak Irianto ini yang kita bahas adalah data center facility dari bisnis unit yang namanya Huawei Digital Power ya. Jadi ini lebih ke mm. data center facility-nya. Jadi bukan mungkin ada satu tetangga bisnis unitnya yang namanya Huawei Cloud, tapi itu beda. Oh ya, betul. Oke, Pak Ardi Mawardi, Pak Chandra, baterai lithium ini daya bertahannya lebih lama dan mengisi Hmm. ulangnya berapa cepat? Apakah ada parameter untuk mengurangi risiko selama masa UPS dengan baterai lithium Hmm. ini, Pak? Oke. Ya, oke. Saya share screen lagi untuk yang tadi ininya. Untuk yang baterai lithium itu sebetulnya betul Pak. Jadi dari segi TCO antara baterai VRLA dibandingkan lithium sebetulnya lithium bisa bertahan hampir 10 tahun, kurang lebih 10 tahun, dan VRLA biasanya setelah 5 tahun dia harus ganti. Nah, selain tadi kan sudah dibahas Ganti dari segi baterainya ya, Pak ya? ganti baterainya keseluruhan, betul Pak. Ya, Itu. Nah, kalau yang ditampilkan di sini kan lebih dari segi space-nya ya. space-nya, Bagaimana ya. perbandingan space, weight. Nah, dari segi total TCO sebetulnya kalau misalkan kita lihat memang lithium kurang lebih ya hampir 2 kali lipat dibandingkan terhadap VRLA tadi. Tetapi lithium punya lifespan lebih panjang, yaitu maksimum sampai 10 tahun kurang lebih. Dengan VRLA tadi 5 tahun. Jadi sebetulnya dari segi total TCO itu akan lebih baik terhadap lithium lebih baik terhadap VRLA. Karena di samping biasanya kita menghitung TCO itu kan capex plus opex ya. Tetapi space usage effectiveness ini yang sometimes kelupaan untuk dihitung. Ya, ya, ya. Nah, apalagi kalau untuk colocation provider di situ biasanya mereka fokus untuk melakukan efisiensi terhadap power room-nya karena power room ini sebetulnya quote unquote tidak bisa dijual. Yang bisa dijual itu adalah IT space-nya Ya. atau white space-nya kita gunakan. Nah, jadi semakin banyak IT rack yang bisa kita buat dengan di luasan yang sama, disitulah revenue akan tergenerate gitu ya. Jadi itulah. Dan memang setiap baterai akan bergantung pada suhu. Semakin suhunya semakin dingin akan semakin baik. Tetapi memang kalaupun dinginnya ekstrim, kita kan harus menggunakan cooling tambahan ya. Tapi kan juga kita harus balance antara penggunaan cooling itu dengan lifespan itu sendiri. Ya, ya. Semoga menjawab pertanyaan Pak. Ya. Nah, kemudian konsumsi, pertanyaan masih lanjutan ya Pak ya. Ya. Dan konsumsi daya listriknya berapa yang harus dipersiapkan sebelum diaplikasikan di ruangan? Ya, nah itu bergantung pada kapasiti juga. Jadi itu nanti ada hitungannya mengenai charge and discharge. Jadi untuk charging-nya pun juga nanti kita bisa atur, ada yang 0,5C, jadi dan lain-lain. Itu jadi kita bisa atur mau seberapa cepat atau seberapa lambat charging itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini yang terakhir tetap nih nanya harga nih. Tapi nanti ya, apa yang bisa diberikan perhitungan spek cost untuk UPS 20U? UPS 20U. Ada ya UPS 20U? Mungkin UPS 20 kVA kali ya maksudnya dia. Iya, 20 kVA mungkin. Mungkin Biasanya maksudnya untuk 20 menghitung kVA. di UPS, parameter yang diperlukan adalah tadi mau kapasitinya di berapa, 20 kVA itu salah satu kapasiti, dan juga backup time-nya, apakah 10 Backup menit, time, 15 betul. menit. Ya, itu nanti diinformasikan agar kami bisa menghitung dari segi kapasitinya harus berapa. Ya, ya. Oke, kemudian Pak Aziz lagi bertanya apakah UPS-nya juga tersetup untuk backup power-nya cooling system, Pak? Nah, ini meng-cover nggak? Kadang-kadang kalau kita di data center kan kita exclude ya. Ya, betul. Di situ memang opsional. Jadi untuk UPS biasanya kita membackup-nya di IT load. Tetapi jika dibutuhkan cooling ini terbackup oleh UPS, kita bisa gunakan juga. Seperti itu. Kita nanti akan perhitungkan juga berapakah beban yang diperlukan untuk cooling. Seperti itu. Ya, jadi, artinya di cover ya, Pak ya? Ya, bisa di cover. Ya.
Kemudian Pak Doni Christian bertanya lagi, total dengan internal cooling berarti butuh berapa watt termasuk load 6 kVA? Oke. Kalau misalkan loadnya tadi 6 kVA, 6 kVA IT loadnya, nah ini bergantung kepada coolingnya akan menggunakan berapa. Kalau misalkan kita anggaplah ini pakai PUI 2 ya, agar lebih mempermudah perhitungan aja. Berarti 6 kVA untuk IT load, 6 kVA lagi untuk cooling load. Berarti kita harus gunakan 12. 12 kVA. Nah, PUI itulah yang bervariasi. Semakin PUI-nya semakin turun, semakin baik. Jadi kita misalkan bisa hadirkan 1,6, 1,5 ya, tergantung juga pada area dan juga desain itu sendiri. Iya. Gitu. Pak Indra Zuliardi, untuk produk FM500 apakah sudah disediakan patch code? Mungkin buat interkoneksi di dalam rak-raknya itu, Pak, patch code. Oke. Patch code seingat saya itu belum, Pak. Tapi kalau misalkan bisa digunakan itu menjadi salah satu komponen yang di IT load, di IT-nya itu bisa juga, Pak. Iya, iya. Saya show. Soalnya kalau menurut saya sih kalau satu rak aja mungkin nggak perlu patch code kali ya. Betul, Pak. Itu Tapi efisiensinya ya. iya, tapi mungkin 1U boleh buat kabel manajemen lah. Jadi Kabel memang lewat manajemen, situ. betul. Iya. Iya. Pak Hafim Altoni, penggunaan data center ini oleh lembaga pendidikan atau sekolah seperti apa dan apa manfaatnya untuk sekolah? Oke. Untuk case sekolah biasanya menggunakan yang lebih Yang besar FM, karena yang FM 2000 di sini, karena dari segi kapasitasnya yang diperlukan lebih besar. Nah, untuk penggunaan sekolah sebetulnya apa tidak dulu nih, Pak? terbatas. Sekolah apa dulu, Pak? Kampus kali maksudnya ya? Iya, kalau misalkan kampus ataupun juga pendidikan yang besar, datanya banyak, kita sarankan ke arah sini. Nah, kelebihannya pastinya reliability ya. Jadi dan juga tidak tertutup untuk skenario sekolah saja sebetulnya. Jadi apapun bisnisnya yang membutuhkan reliability tinggi, yang membutuhkan availability tinggi, pastinya membutuhkan suatu infrastruktur data center yang lebih reliable, efisien, yang kita bisa terukur, terkontrol seperti itu, Pak. Ya. Jadi yang menarik teman-teman, kalau saya lihat dari videonya yang ada, kalau nggak salah memang kita hanya menyiapkan satu clear area, ya kan Pak ya? Satu clear area, kemudian yang biasanya kalau kita di data center itu, kebetulan kalau kami masang data center tuh ada ruang ada tempat khusus buat panel listrik gitu kan, tempat buat panelnya UPS ya kan. Nah, sekarang nggak ada lagi. Jadi semuanya cukup sediakan ruangannya cukup bersih, kemudian panel segala macam semua di dalam unit gitu kan ya, semua di dalam unit. Masuknya ke situ, MCB-nya semua di situ. Nah, ini menarik. Jadi sangat. Nah, ini gambarnya Pak ya. Ya, betul. Jadi ini beberapa skenario yang biasanya kita terapkan. Apakah yang kiri atas ini adalah di mana UPS dan baterainya juga inside di kabinet. Itu bisa. UPS kalau dan UPS baterainya itu di di dalam dalam kabinet. Oke. Yang warna oranye ini, Pak. Kalau yang warna biru ini coolingnya ya, atau pendingin. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum perhatiin banget itu, jadi itu sebetulnya adalah bentuknya namanya raknya dalam bentuk hot atau cold cell Pak ya di tengah itu. Kalau yang ini cold aisle Pak, kasus yang ini. Ini cold ya, cold cell. Jadi udara dinginnya di dalam containment itu ya. Containment, betul. Ya, udara dinginnya di situ. Jadi dengan konsep ini kita tidak harus mendinginkan satu ruangan, tapi yang didinginkan hanya di dalam area cold cell containment. Jadi nanti si AC-nya bersirkulasi udara dinginnya di situ ya Pak ya. Betul Pak. Udara panasnya ditarik keluar ya. Ditarik keluar, betul. Kalau boleh saya tambahkan, jadinya aircon ini akan menghembuskan udara dingin ke dalam containment ini. Ya. Kemudian containment ini akan memberikan udara dinginnya kepada IT kabinet. Ya. Termasuk UPS, baterai itu. Nah, udara panasnya jadi dibuang ke ruangan gitu. Ruangannya hangat ya nggak apa-apa, karena kita memang ingin mendinginkan IT kabinet ya. Ini juga sometimes yang mungkin mindset yang sering terjadi di data center. Kalau kita survei, yang pertama cold aisle, hot aisle-nya sometimes
tercampur ya, Tercampur, itu iya. pastinya tidak akan efisien. Jadi harus dipisah antara cold aisle dan hot aisle. Kemudian yang kedua, mindset-nya adalah ruangan data center itu harus dingin. Nah, itu. Ya, Sebetulnya kita ingin mendinginkan IT kabinet atau perangkat, IT iya. perangkat, ya. Yang penting perangkatnya dapat udara dingin. Iya, Kalau ruangannya hangat ya nggak apa-apa gitu ya. iya, Seperti iya. itu. Malah Ya. sebenarnya kalau ruangannya hangat bisa juga untuk jemur pakaian kan? Ya, Iya, lanjut lagi ya, lanjut dulu itu nih dia. Nah, Pak Mawardi. Bila di FM 800 atau ya. FM 500 ada kendala listrik down atau disaster atau tegangan listrik turun, apakah ada Ya. notifikasi by email? Nah, ini yang tadi Oke. ada perangkat itunya ya Pak ya? Monitoringnya, betul. Ya. Kalau monitoring itu sebetulnya tergantung setup-nya, Pak. Jadi bagaimana kita men-setup alert-nya itu ya, apakah mungkin SMS ataupun email itu bisa di-customize. Nah, jika terjadi PLN down, ada yang harus trigger itulah nanti masuk ke dalam monitoring akan mengeluarkan alert itu, Pak. Kalau Ya. misalkan di sini kita menggunakan UPS, ya itu tadi sizing-nya, backup time-nya 10 menit kah, 15 menit kah, atau mungkin 1 jam gitu ya. Ketika PLN down, selama di bawah backup time, berarti perangkatnya ini harusnya aman. Gitu. Ya. Menarik lagi nih pertanyaan Pak Randy Rinaldi. Bagaimana solusinya untuk perangkat network yang hanya memiliki single power, Pak? Single power. Single source. Ya, Supaya betul. apabila UPS rusak, perangkat tersebut tetap bisa on. Ya. Pertanyaannya jika UPS rusak, perangkat tersebut bisa on. Oke. Sebaiknya yang kami sarankan biasanya untuk yang single source equipment, kita menggunakan STS, Pak, di dalam rack-nya. Jadi STS ini satu perangkat di mana dia akan mendapatkan dual incoming, A dan B misalkan, tapi keluarannya satu. Jadi dia yang akan memilih mana yang bisa mensuplai listriknya. Jadi di perangkat tersebut tidak akan terganggu jika misalkan A-nya mati, dia punya B. Gitu ya. Kalau misalkan B-nya mati, dia punya A. Seperti itu. Dia akan auto switch. Itu yang biasa digunakan, Pak. Cuma memang kendala yang biasanya terjadi adalah ketika perangkat tersebut sudah diinstal, kemudian STS-nya baru diinstal belakangan. Ya, pastinya perangkat tersebut harus dicabut dulu, baru dimasukkan ke dalam STS. Ya, itu pasti ada downtime yang diperlukan. Iya, iya. Mungkin kan kalau yang di dalam nanti dalam unit yang dikasih oleh misalnya FM 500 itu sebenarnya UPS-nya redundant nggak sih, Pak? Ada UPS yang N+1-nya nggak sih? Atau memang yang hanya ini satu unit? Ada ya? Itu tergantung kebutuhan atau configuration, Pak. Ya, karena sometimes untuk yang Vision Bowl 500 ini kita mengefisiensikan space-nya ya. Iya. Gitu. Kalau kita misalkan deliver N bisa. Kalaupun juga N+1 kita tambahkan modul tambahan juga bisa. Oke. Oke, Pak Aziz, mengenai monitoring unit, ini memberikan data apa saja dan bagaimana sistem untuk monitoring secara remote, apakah web service, browser, atau push email? Ya, kalau untuk monitoring itu sendiri lebih banyak dikonfigur di sisi monitoring system atau di CIM. Kebetulan kita nggak bahas banyak di sini, tetapi secara umum DCM itu bisa meng-capture dari segi parameter kalau UPS, tegangan, arus, kalau pendingin, suhu, kelembaban gitu ya. Sensornya pun juga harus terkoneksi, karena sensor itu yang akan membaca keadaan dan mengirimkan datanya ke monitoring unit. Di monitoring unit itu diolah, kemudian di situ nanti kita harus setup, jika terjadi apa, maka harus apa. Misalkan kalau tadi seperti tadi contohnya PLN-nya down, mungkin hanya kirim email. Tetapi kalau misalkan UPS-nya sampai ada yang mati, harus kirim email dan SMS misalkan. Itu tergantung konfigurasi dari segi monitoring unit itu sendiri sih, Pak. Ya. Kemudian, seberapa efektif, Pak Randy Rinaldi, seberapa efektif penggunaan PAC in-row, ini kita bahasnya yang agak berbeda nih, penggunaan PAC in-row dibandingkan downflow. Poin apa yang diperlukan dalam pemilihan produk VAC dan powernya? Oke, ya. Kalau menggunakan in-row cooling ataupun in-room cooling berarti kasusnya kalau saya duga harusnya di sisi yang FM 2000 minimal. Jadi ada containment cukup besar, kemudian kita lagi memilih apakah mau menggunakan in-room atau in-row. Nah, yang pertama tadi biasanya
dari segi race floor-nya sendiri. Apakah race floor itu tersedia tidak di dalam ruangan tersebut? Memungkinkan nggak? Karena biasanya kalau ruangan office dijadikan data center, slab to slab atau ketinggiannya itu kurang gitu untuk menggunakan race floor. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan race floor, sudah pasti menggunakan in-row. Karena di dalam containment itulah kita harus pasang coolingnya, seperti di gambar ini. Itu. Kalau misalkan menggunakan race floor, bisa itu memungkinkan ruangan tersebut menggunakan race floor, bisa menggunakan in-room cooling. Jadi room coolingnya di luar containment ini, dia akan hembuskan ke bawah race floor. Nanti di dalam cold air containment-nya kita menggunakan race floor yang lubang-lubang, perforated floors, perforated tiles, nanti udara dinginnya masuk ke dalam cold air containment ini dan mendinginkan IT cabinet seperti itu. Itu sih Pak, plus minus dari in-row dan in-room. Yang jelas biasanya isunya adalah space juga ya Pak ya. Space juga, betul Pak. Iya, kalau yang in-row biasanya kan karena dia bisa masuk ke dalam atau seperti desainnya ini kan dia di dalam rack containment. Sedangkan kalau yang downflow biasanya unitnya mungkin di luar ya Pak ya. Luar, betul, dan memang kapasitinya besar, jadi kapasitinya besar juga. Ya, ini menarik ya. Dan, jadi dan satu lagi mungkin ketika maintenance AC ya. Kalau in-row kan maintenance AC berarti akan ada meskipun pastinya terjaga ya, pasti kan ada SOP dan lain-lain. Semprot air lah. Semprot air dan juga ada juga biasanya untuk colocation sih Pak yang akan lebih concern karena colocation ini datanya kan ada di kabinet, tapi ada orang yang mau maintenance. Jadi mereka sometimes nggak terlalu menginginkan di in-row. Mereka inginnya in-room agar nanti juga yang maintenance AC sama white space bisa dipisah. Iya. Betul. Itu. Ya. Jadi biasanya itu buat yang data center kapasitas besar ya, besar sekali. Kapasitas besar, ya, colocation ya. Kalau untuk internal use, in-row, in-room biasanya tidak terlalu matters. Tapi dengan pertimbangan tadi aja sih ketinggian, race floor, dan lain-lain. Lanjut, pertanyaan Bang Yunus Alfian. Ini nanya pengetes ini. Kalau mau menentukan atau hitung kapasitas UPS dengan beban yang ada, sehingga bisa diestimasikan waktu backup power-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung, yang pertama biasanya kita harus lihat juga desainnya. Harusnya desainnya ada misalkan UPS ini 10 kW 10 menit misalkan. Ya. Harusnya kita bisa tes referensinya dari desain tersebut. Jadi kita bisa menggunakan misalkan dummy load. Nah, masalahnya ini yang biasanya dihadapi adalah apakah UPS ini live network atau bukan. Kalau tidak live network itu bisa dicabut, jadi kita bisa tes aja langsung ya. Menggunakan dummy load, kita bisa cek apakah betul nggak dengan 10 kW ini masih bisa 10 menit, seperti itu. Tapi kalau live network itulah yang ada challenge-nya. Semoga UPS itu di-deploy dengan redundant, jadi A dan B. Kalau A dan B, ya udah kita akan bypass yang A-nya, kita ambil unitnya, kita tes secara individual ya. Apakah sesuai dengan spek yang tadi atau enggak. Kemudian nanti A dikembalikan, yang B di bypass, kita B tes juga. Seperti itu, Pak. Biasanya metodenya itu. Kalau yang kita pernah lakukan juga, rata-rata kita memperhitungkan beban workload dari si UPS itu maksimum 80%. Jadi kalau misalnya dia 10 kVA, kita 8 gitu kan, perkiraan bebannya gitu ya. Betul. Itu juga memang yang biasanya kita sizing di depan akan lebih baik kalau hanya 80% yang digunakan. Gitu. Ya. Meskipun juga di monitoring, sedikit Pak. Meskipun juga memang di monitoring biasanya pun juga tercantum ya. Kelihatan. Sisanya bisa backup untuk berapa menit sih, gitu. Itu bisa terlihat juga. Ya. Tapi bisa cepat turun loh Pak itu Pak. Kalau lagi misalnya storage hidup gitu kan, kemudian dia kencang, wah itu bisa cepat turun juga. Iya, betul. Itu memang prinsipnya kayak dashboard di mobil, sisa berapa kilometer sih yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalkan kebetulan jalannya lagi lambat, dia akan boros bensinnya jadi lebih sedikit kilometernya. Tapi kalau lagi ini, jadi dia bisa naik lagi sendiri gitu. Iya.
Oke, menarik. Yang terakhir, apakah Pak Randy, apakah Huawei memiliki maintenance service terkait produk-produk data center tersebut? Apa saja Oh, skopnya dan termasuk garansi dari baterainya? Oke, betul Pak. Salah satu yang kita hadirkan pastinya adalah after sales service. Jadi Huawei ini juga memang tidak berdiri sendirian. Kami pun juga memiliki partner-partner yang akan melakukan services tersebut. Mulai dari instalasi, kita biasanya menggandeng partner, tapi nanti dari Huawei-nya ada supervisi untuk melakukan review atau QC terhadap instalasi itu sendiri. Nah, setelah instalasi, testing, mungkin customer yang akan menggunakan perangkat tersebut, nanti akan ada preventive maintenance, corrective maintenance yang dari partner juga. Kami memiliki SOP-nya dan juga kami mentraining partner tersebut, dan partner tersebut juga memang ada kayak sertifikasinya, Pak. Sertifikasinya untuk melakukan services tersebut, sehingga yang qualified partners lah yang memang boleh melakukan services untuk perangkat-perangkat Huawei. Tuh. Nah, itu perusahaan kami lagi bersiap-siap ke situ ya. Ya. Oke, ini sudah habis saya lihat di chat. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, bisa buka mic-nya, tanya langsung. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung ke Pak Chandra Sadikin. Ada? Ya, kayaknya nggak ada nih Pak. Jadi kalau nggak ada, saya kasih dulu ke... Gimana? Sebelumnya mungkin Pak Fangki boleh ditampilkan mungkin dari PT DCM ya untuk kontaknya, karena dari tadi ada antusias untuk menanyakan harga dan lain-lain. Iya, tadi saya udah japri, ada Bu Vina kan dia nanya ya. Bu Vina nanya, jadi ya nanti bisa saya kasih ke tim sales, nanti silakan. Websitenya PT DCM. Iya. Oke, jadi sebentar ya. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, nanti bisa, kalau ada pertanyaan terkait dengan produk ini, bisa tanya ke tim kami di cim@dictamandiri.com atau kontak HP-nya ya. Jadi lanjut dulu sebentar, kita sebelum dengar closing remark, kita foto bersama dulu. Silakan dipandu sama Nurma dan Christine. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk, semuanya bagus-bagus. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, sebentar. Ya, sudah Pak Pangki? Ya, silakan Pak Chandra, closing remark-nya. Oke, ya sebelumnya ya terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk memberikan sharing mengenai data center facility. Kemudian juga untuk rekan-rekan, semoga juga bisa lebih aware, lebih dapat knowledge mengenai data center yang reliable, yang green, dan juga mengikuti konsep dan juga tren yang kedepannya seperti apa ya. Jika ada pertanyaan, mungkin silakan hubungi ke Daya Cipta Mandiri. Kemudian juga kalau misalkan ada inquiries atau apa, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Pak Chandra Sadikin dari Huawei Digital Power. Saya kembalikan ke Mbak Nurma untuk sesi yang mendapatkan OVO. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pangki. Untuk pemenang voucher Oppo senilai Rp100.000, yang pertama Pak Aziz Wahyudi. Ada Pak Aziz? Ya, hadir Pak. Selamat ya Pak Aziz. Yang kedua Pak Randy Rinaldi. Ada Pak Randy? Pak Randy? Hadir tuh di chat. Selamat ya Pak Randy. Yang terakhir Pak Fahmi Aftoni. Ada Pak Fahmi? Ya, ada. Selamat ya Pak. Terima kasih.
Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Pangki. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam webinar hari ini. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak Pangki dan teman-teman semua. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih.